sih. Karena jujur gue heran sama manusia zaman sekarang. Dan gue heran sama diri gue sendiri. Kenapa ketika sujud minta sama Allah, ketika setelah salam yakinnya sama manusia. Semua sama di mata Allah, yang beda apa? Bagaimana amalan perbuatan dalam kesendirian kita. Dalam kesendirian ya. Pengen sesuatu, coba Salamatin. Sambil ya bilang itu butuh. Kalau emang lagi butuh ya kan. jangan dibalut keinginan dengan kebutuhan. Ini gue lagi mempraktekkan satu ilmu yang gue nggak tahu. Mungkin agak lama kalau untuk yang ini. Ada rumah bagus banget kemarin gue lihat. Setiap hari gue salawatin, terus sampai akhirnya gue coba baca ketika lihat rumah itu, seolah-olah gue di dalam rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ayat kursi sebagaimana Rasulullah kita disunahkan kepada kita. Baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah kemiskinan jauh dari rumah kita. Nah, gue lagi mengaplikasikan gitu tuh. Ini Allah kasih kapan ya? Gitu tuh. Udah? Belum. Lagi ya insya Allah. Kalau motor-motor masih ya alhamdulillah udah kan. Tapi yang lain-lain, yang ini ada rumah bagus banget nih. Yang 3 hektar itu ya? Enggak, 360 juta hektar. Setengah bumi dong saya pilih. Gede banget. Sampai New York ya. Iya. Gitulah. Jadi ya kita lihat aja. Dan secepat apa rezeki itu yang kita butuhkan itu datang, itu tergantung seberapa kuat keyakinan kita kepada Allah. Setuju sih. Karena jujur gue heran sama manusia zaman sekarang. Dan gue heran sama diri gue sendiri. Kenapa ketika sujud minta sama Allah, ketika setelah salam yakinnya sama manusia. Artinya? Setelah salam ya? Setelah salam yakinnya sama manusia. Ya. Dalam sholat, ya Rabb, hamba minta ini, ya Allah, minta ini. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak dia masih gue nih, kayak dapat rezeki dari dia nih. Kenapa yakinnya sama manusia? Sementara Allah yang menggerakkan semua. Karena kita nggak tahu nanti rezeki datang dari mana. Iya. Itu yang gue pikirin, kenapa ya aneh ya manusia ini, aneh gue ini aneh. Sujud minta nanya sama Allah, ketika kelar lupa. Tapi lu tuh lu berdakwah gitu, lu tuh termasuk yang fanatik banget nggak sih, yang nyuruh lu jangan nggak sholat lu gitu nggak sih cara ngajarinnya? Tuh kalau belum sholat gitu. As can you see? Asik. Kalau kita sih udah tahu, tapi nggak yang paham. nonton kan nggak paham. Ya tadi gini, tugas kita manusia ini hanya menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Iya. Setuju. Menyampaikan, bukan memberikan. Ada, lu jalan nih di tol, ada tanda rest area belok kiri, lurus ke arah Purwakarta misalnya. Kanan jurang gitu. Kanan jurang, lu terserah belok mana. Karena putar balik kan dilarang, misalnya gitu kan. Di tol nih, ya lu mau istirahat monggo, lu mau lurus monggo, mau putar balik monggo. Semua ada resiko dan keuntungan masing-masing. Ada kerugian masing-masing. Ya. Nah, tugas kita hanya menyampaikan. Lu sholat gak? Wah, gue lagi malas nih. Oh, kalau mau, kan nyampein doang. Wudhu di situ, pintunya di situ, sholatnya di sana. Kalau mau. Urusan dia tuh. Mau nggak mau. Iya benar. Iya dong. Benar. Karena urusan dia sama Tuhan. Iya. Karena kalau dipaksakan juga, dia sholat akhirnya bukan karena Allah, karena Alfi. Iya. Karena Iya kan? malu kayak. Karena malu ya, gue disuruh gengsi lagi. kayak. Ya udahlah, gue sholat aja deh gitu. Gue sampai ada temen gue gini. Di sini gue mau check-in dulu. Mau check-in. Kayak Itu teman apa? Teman gua begitu. Temen Iya, gue. apa cerita apa gitu. Itu kata ganti lu bukan nih. Iya, Temen gue. Terus? Temen gue. Tapi lu pernah? Gue kesana. Terus? Kan bareng sama dia. Iya. Jadi, Iya. jadi dia bilang gue mau check-in nih. Gue nggak bilang jangan. Gue bilang harus banget. Berat tuh. Dia tuh kayak emang berapa orang yang nungguin? Gue bilang 2, ngeri. Gue bilang Gua ya. harus Capek. banget. Cewek Iya. satu cowok. Cowok-cowok dong. Terus harus banget ya? Iya harus banget nih. Boleh gue mesen 1. Mau juga lu maksudnya? Bukan. Pesen 1 gimana sih? Wow. Salah gue kurang nangkep gitu. Gue mesen buat lu 1 aja. Apa tuh? Gue tanya, udah isya belum? Hah? Belum kata dia. Mau isya bareng apa enggak? Enggak, di sana aja. Bener ya di sana. Oke, gue request 1 aja. Ketika lo masuk ke kamar hotel, Assalamualaikum warahmatullahi,
lo langsung ke toilet ambil wudhu, terus sholat isya, terus kalau bisa ajak mereka juga sholat isya. Wah, ya. Kalau bisa. Ya. Oke. Pas sholat isya sendirian, selesai, udah. Setelah itu nggak ada urusan gue lagi. Kalau Urusan mengingatkan lu. untuk ibadah. Tergantung iman lu. Dalam hati gue. Iya. Nggak ada urusan gue lagi, terserah lu. Gue nggak bisa ngelarang, dan gue tidak membolehkan. Ingat ya gue bilang, gue tidak membolehkan dan gue tidak bisa melarang. Kenapa? Itu hak nafsu lu. Iya. Cuma lu sendiri yang bisa nahan gitu. Yes. Ada kejadian. Dia nyampe ke hotel, dia sholat. Gara-gara sholat isyanya, dari malam pagi nggak bar tidur, malah ngobrol. Malah ngobrol. Dia malah Nggak jadi ngobrol. lu. Iya, malah ngobrol. Nggak Mungkin jadi. emang orang pengen ngobrol kan. Tapi kalau gue tanya Mungkin ke ya, Kevin, mudah-mudahan. Kevin gimana? Kalau di keadaan kayak gitu? Nggak jadi, gue nggak jadi kesana. Ya udah gue sama. Oh iya. Bagus sekali Nyonya. Iya kan? Iya. Jadi lu nggak usah kesana. Nggak akan kesana. Mending di rumah aja ya. Betul. Tapi Enggak, terus gitu. Akhirnya ngobrol sampai pagi tuh. Akhirnya ternyata dia ngobrol masalah Allah. Wah, tuh kan. Ini emang dahsyat. memang dahsyat ini orang. Iya kan? Kan Lu emang tahu caranya? Enggak, sebenarnya lu mungkin nggak tahu itu emang yang apa yang lu ya udah deh. Yang lu lakuin itu. Gua lakuin apa yang menurut gua benar aja udah gitu. iya, Ada bukan sih. menurut gue bener sih. Apa ya? Maksudnya kayak Mungkin itu yang digerakkan mungkin. Gua iya hanya yang digerakin nih. berpikir bagaimana cara strategi supaya dia nyampe ke Allah, udah. Dia nyampe ke Allah. Nah. Di hatinya ada Allah, udah. Di hatinya dicinta sama Rasul, udah. Ya. Dan kita bukan membesarkan Bakers Dakwah nol. Dan kita nggak bukan nyuruh orang, ayo semua ke Bakers Dakwah, ngapain? Bakers Dakwah nol. Gue bilang mana anak, kalau ada orang keluar dari Bakers Dakwah, dia ngaji sama dia, ngapain lu bete, ngapain lu Ya. lupa? Karena apa? Kita ini semua motor, gue ini motor, gue bilang, gue ini motor. Ketika penumpang yang naik di motor gue nyampe ke tujuannya, yang namanya motor di mall, ada nggak parkir dalam? Ada nggak kena ruang AC? Yang ada kena di luar, kena hujan, kena panas. Yang penting orangnya nyampe, terserah dia mau ingat sama gue apa enggak, terserah. Ya, terserah dia mau peduli sama kita apa enggak, terserah. Yang penting dia nyampe. Itu. Setuju ya. Keren. Lu berapa cc bro? Nilai something. Iya. Gitu ya. Gitu. Tuh yang gue bilang dia memancarkan emang pengaruh positif. Pengaruh positifnya kemana-mana. banyak. Allah. Gue mau nanya itu lu masih tuh apa? Tupperware? Mana ini? Itu. Akan gendang. Akan gendang. Iya. Jangan dong. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai jamaah tahu. Ini apa nih? Lu bahaya lu masih aja kayak gini. Wah, nikmat sekali saudara. Ini apa sih? Tembakau gayo. Tembakau gayo. Tembakau gayo itu berarti artinya sama aja kayak rokok ya? Iya. Masih Wangi ya? kan banyak Wangi di luar rumput. situ tuh, Vi. Masih Banyak dijual di warung BD. Iya, Bu. Dia jualannya. Bakers Dakwah maksudnya. Iya. kan? Lagi dakwah. Iya, BD itu Bakers Dakwah. Oke. Oh, jadi lu beda ya? BD Bakers Dakwah. Jangan dipotong-potong. Bakers Ini Dakwah. bukan highlight ya. Iya. Bakers Dakwah. Jadi Alfi Alfani itu BD. Bakers Dakwah. Iya. Nanti disangka saya. Iya. Aduh. Bos, barangnya habis, Bos. Ompong gitu ya. Ini lu ngerokok nggak haram? Makruh. Makruh. Hukumnya rokok itu makruh. Oke. Ini gue minta punya lo ya? Bukan punya gue, punya dia. Oh punya dia. Coba ya. Apa sih? Makruh. Ini gue bawain ini. Itu punya lo sendiri kan. Makruh ya. Karena Iya, kan iya. banyak kan jangan ngerokok lu haram. Tapi lu gimana sih biasanya? Bi? Lu nanggepinnya santai ya. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik permasalahan adalah pertengahan, jangan berlebihan. Haram jadinya kapan? Ketika kita patah hati, putus asa, kita ngerokok untuk niat menghancurkan tubuh kita. Maka itu hukumnya haram. Saat ingin menghancurkan tubuh kita. Ya gua gak kuat, gua diputusin sama dia jalan sama cewek cowok lain. Itu yang
Bete, nanya bete. Iya. Dia sama gue sahabat gue banget. Dia sama gue. Jangan disebut. Not the boat. Jangan Wah, disebut. kacau nih. Kacau nih kalau kayak gini. Jangan jadi gitu lah. Jadi nggak ada masalah selama ini tidak ingin merugikan diri kita sendiri. Tapi kan kalau kata orang kan merugi. Ya merugi kalau misalnya merusak. Sekarang gini, gula haram apa enggak? Kalau kebanyakan haram. Gula Enggak ya, halal. halal. Gula haram. Hah? Kalau buat diabetes. Oh, Kalau jadi diabetes, Iya, diabetes. kalau Oke. diabetes haram. iya benar. Karena lu nggak bisa nahan, padahal lu bisa diabetes gitu. Lu makan terus gulanya. Iya, Itu karena menghancurkan diri sendiri kan. Makanya rokok itu jangan dimakan. Punya. Isap. Karena kalau dimakan haram. Iya, nah. Ngancurin nggak sih? Nggak. Mati sih. Jadi boleh nggak sih? dimakan? Keselak. Oh keselak. Jadi nggak ada. Jadi makruh ya? kalau menurut lu? Makruh. Jadi itu nas ulamanya sangat banyak untuk masalah rokok. Iya. Sebagian ulama mengatakan haram, sebagian ulama mengatakan makruh. Ya karena nasnya banyak. Iya. Indonesia ini kan kebanyakan orang para perokok. Para perokok ini ngambilnya nasnya makruh. Itu Makruh. hukumnya makruh. Nah, lu sendiri kan penyanyi ya? Iya. Ini boleh nggak sih? Suaranya bagus banget. Iya, benar. Gila. Gue dulu ketemu dia tuh pasti nih, kalau ada panggung apa segala macam, sambil megang tumblernya dia itu dia pasti ke panggung. Nyanyi. Dipanggil waktu sama Takeda dulu. Iya. Wah pasti dia ikutan nyanyi segala macam. Sampai sekarang. Dan saya baru keluar single yang baru. Oh iya. Sampai sekarang kan? Iya. Baru kemarin Jumat keluar single yang Ada baru. di mana? Oh iya, Di ada di YouTube. mana? Ada di YouTube Dawai Official. Tuh, YouTube Dawai Official. Iya. Oke. Tentang persahabatan. Kan musik haram. Hey. Begini, Oke. gue demen nih kalau masalah musik ini. Gimana? Musik itu diibarat musik internet, televisi, diibaratkan dengan pisau. Hmm. Kalau misalnya pisau dipakai buat motong daging, manfaat atau mudarat? Manfaat. Tamam. Kalau kalau pisau dipakai buat tusuk orang, manfaat atau Mudarat. mudarat? Sama-sama musik, sama-sama internet, sama-sama TV, sama-sama handphone. Tergantung tujuannya buat apa. Tujuannya. Iya, kalau lo buat main handphone cuman buat lihat cewek-cewek yang bajunya kurang bahan di sosial media, Emang ya? Vin? Mantap. Emang iya, Fit? Emang gitu. Emang iya, Fit? soalnya Kevin yang sering, ya kan, joknya bagus. Kirimin linknya ke Talvi. Belum ngomong. Iya. Oke. Gitu. Jadi tergantung. Menggunakannya untuk apa? Masa kita bilang musik haram terus bagaimana dengan almarhum Said Jafar Al-Bukhari? Bagaimana dengan almarhum ayahanda kita Rolis? Yang mereka dengan musiknya mampu membuat orang mu'alaf. Betul. Apakah mu'alaf yang gak terima? Opik. Opik. Iya. Padahal tiap bulan puasa kita enak buat adem dengerin Bimbo. Ini. Pengen Bimbo. sholat jadinya. Iya kan? Iya. Iya. Skrillex. Kok Skrillex? Slipknot kali nggak? Iya, maksudnya. Kayak gitu-gitu. Iya kecuali yang apa namanya pernikahan dini apa gitu. Pernikahan. Gimana ya? Cinta satu malam gitu kan. Tergantung lah ya. Iya. Gue nggak bisa ngejar. Jadi lo tetap bersiar di dalam seni ya? Ya lah, karena ya gimana ya, salah satu SDM yang Allah berikan buat pribadi gue tuh salah satunya itu. Olahraga bisa, cuman terlalu beresiko karena gue main skate kan. Beresiko kalau misalnya patah kaki atau geser engsel. Mending patah hati ya. Jangan. Ada sakit gigi. Enggak mau. Jadi gue kayak lebih milih dakwah. Dan salah satu guru gue di Hadramut, Habib Kadzim Segaf, dia bilang, ya walad dakwah fi makanak, dakwah di tempat inti. Maksudnya apa? Ini yang jadi gue pikiran buat gue, apakah gue dakwah di Rumah. Gimana? Cara gue bingung apa di daerah Jakarta gitu, bingung gue. Ternyata dapat bisyarah lagi, petunjuk dari Habib Umar, guru kita. Ternyata dakwah dengan pergaulan. Dengan pergaulan. Iya, karena semua orang tuh menyerap ilmu itu beda-beda ya. Betul. Ya kan? Ya. Khotibunas qadri ala ukulihim. Berbicara dengan seorang itu sesuai kadar kemampuannya. Ya, mungkin kita bicara sama anak jalanan bahas politik. Setuju. Iya nggak sih? Setuju. Bahas yang tadi link-link tadi mungkin masuk ya. Yang gimana ya?
Tadi link Ntar ya. Nanti ya Ntar. dikirim. Kan belum minta. Oh, iya. Nanti minta. Itulah. Asik banget kan dengan cara dakwahnya dia. Betul, Dia betul. tidak menjudge, ngerokok tetap santai, ya kan. Jadi bisa ngerangkul siapapun dari kalangan manapun. Kan dirangkul, bukan dipukul. Iya, dirangkul. Dan bukan masalah judgment, Allah kan sudah menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Najm, kata Allah SWT, "Fala tudzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan engkau judge seseorang, sebenarnya Allah Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa di antara kalian. Kalau kita hari ini judge orang, mohon maaf, seorang wanita malam, dia judge, oh ahli neraka, wah gini. Tahu-tahu besok tobat nasuha dia. Tobat Malah dia yang nasuha, diterima. iya, tobat nasuha jadi wali Allah, dia jadi waliyah. Ah. Ah, gawat kan? Masa dia tiba-tiba jadi dia lebih jauh dari kita mau gini-gini aja, nggak mungkin. Santai, kalem, semua sama di mata Allah. Yang beda apa? Bagaimana amalan perbuatan dalam kesendirian kita. dalam Masing-masing sendirian. gitu ya. Dalam sendirian dan bukan karena paksaan orang lain dan Yes. ya kan, karena gini yang kayak guru-guru kita lah ngajarin, seandainya nih kalau surga dan neraka itu memang nggak ada, apa lu mau tetap sholat, lu mau tetap bersedekah, Yes. ya kan, berarti bukan karena keikhlasan dalam hatinya dia, tapi karena ada imbalan gue mau masuk Surga. Jadi ibadah itu memang ada tingkatannya. Pertama orang mengharap pahala. Yes. Imbalan. Imbalan berbentuk duniawi. Ya. Contoh orang yang sholat duha biar dapat rezeki, Ya. kan? Terus baca Al-Waqiah, biar ini. Terus, oke, boleh nggak? Boleh. Terus yang kedua, orang beribadah untuk mengharapkan pahala. Boleh. Yang ketiga, orang beribadah untuk mengharapkan surga. Ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Cuman ini tiga ini orang standar. Jangan mau jadi orang standar. Jangan mau jadi orang biasa, jadilah orang yang luar biasa. Cara gimana? Beribadahlah, minta harapannya apa? Berharapnya akan ridhonya Allah. Ketika Allah ridho, urusan dunia lancar, urusan akhirat lancar. Jadi ikhlas aja ya. Nothing tulus. Nothing tulus. Nothing tulus. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Bahkan dibilang seandainya kan Allah ridho, hamba dan neraka hamba terima ya Allah, yang penting Allah ridho. Wah, ini kalimat sufi nih, mikir maksudnya apa nih? Masuk neraka mau? Nggak masalah, yang penting Allah ridho. Neraka nih panas. Dia balikan. Ingat kisah Nabi Allah Ibrahim AS ketika dibakar, apakah Nabi Allah Ibrahim kebakar? Malah enggak ya? Enggak, malah Malah apinya bakar. bikin. Karena apa? Allah Ridho. Itu dia. Betul. Jadi jangan pernah, nothing tulus aja lah, apapun Betul. yang kita lakuin ya. Iya, balikin kalau terserah Allah, yang penting Allah ridho. Apapun caranya, pahit. Iya, wajar pahit. Kenapa? Ridhonya Allah nggak gratis, ridho Allah nggak murah. Iya. Yang murah sabun cuci piring. Iya benar. Benar. Iya kan? Nanti kita beli ya. Habis lu Habis, lu inget. iya. Lu Iya, inget. iya, iya. Habis kan? Ntar beli. Iya iya. Oke, Lavi ini kan kita udah 5 jam ya gini. 5 jam. Nih Lima pesan hari. apa sih namanya buat teman-teman semuanya. Gimana nih buat istiqomah ya kan, karena orang banyak banget pengen menjadi lebih baik. Tapi Iya. godaan di luar sana kan banyak. Atau yang sekarang mungkin lagi Tips lah. lagi aduh, kok gue gini-gini aja. Iya, Ini gimana kenapa sih? ya? Ya kayak tadi Bang Marlon yang gue ceritain, kok Iya. gue gini-gini tiba-tiba mungkin dengan Alfi ngomong sesuatu, mereka jadi Terinspirasi. kayak terinspirasi kayak Bang Marlon. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa nih tips dari saudara gue nih? Kalau hidup kayak gini-gini aja, yang pertama diperbaiki adalah hubungan dengan yang maha segalanya. Lo misalnya belum bisa sholat 5 waktu, oke, gue minta lo sholat 1 waktu aja. Sebulan, Isya doang. Isya dong, sebulan Isya ya. 2 bulan Isya aja, 3 bulan Isya aja. 4 bulan, ya masa iya anak SD nggak mau naik kelas? Merinding gue. Sujud, perbaiki hubungan sama yang maha pencipta. Yang kedua, bagaimana cari istiqomah. Kok berat, kok banyak godaan. Bro, daki gunung itu nggak gampang, pasti ada keplesetnya. Betul. Kenapa kita harus terus daki? Karena kita tahu ada sesuatu yang indah di atas sana. Luar biasa. Luar biasa. Benar. Bagus sih. Iya, siapa tahu kan? Itu. Terinspirasi biar pada mau, wah kalau terpleset masih ada yang lebih indah yang akan gue capai di sana. Yes. Terus Jadi- gimana? Ini ada lagi orang nanya nih. Terus gimana ketika gue tobat terus maksiat lagi? Tobat maksiat lagi. Lo tobat maksiat, ya tobat lagi.
Terus udah nahan sekuat tenaga, maksiat lagi, tobat lagi. Terus udah nahan nih, kepleset lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai kau terus tobat akhirnya bosan bermaksiat. Tuh, Di. Dengerin, Di. Tobat guys. Ya, Di. Gue pesan sama lu dia, kalau sholat jangan pakai mukena. Tobat habis itu ya. Besok pakai mukena lagi. Itu. Keren ya Keren. si brother kita ini. Iya, akhirnya dia bisa ngerangkul banyak orang dengan bikers dakwah. Dan cara ini, dia dan sendiri cara sih. luar biasa, Vih. Mungkin di lain kesempatan kita ngobrol Udah berapa jam? di 6 jam. Udah 6,5. 8-10 Iya. enggak jam. Iya, oke. Kita ya siapa tahu kalau dia nggak sibuk, Iya. kita jemput lah ya kan, Punya kita waktu. ke tempat kita sekali siapa tahu nanti Ayolah. ya kan. Aku tiap hari di sini, aku di base camp di warung BD, di base camp Bikers Dakwah ngajar ngaji Iqra Quran. Di Guys, sini. kalau dia mau ke Bikers Dakwah tinggal Di mana sini. sih alamatnya? Base camp kita di Jalan Ampera Raya nomor 21 sebelahnya Snap ya Ampera. Di sini kita ada bukan kurikulum ya, apa bahasanya? Jadwal ngaji barbecue namanya. Barbecue. Barbecue. Hah. Bikers baca Quran dan Iqra. Wow. Keren. Terus warung kopi. Ada warung kopi Ada juga. warung ada warung BD. Ada warung Jadi BD. habis ngaji. Jadi Alfi BD. Iya. Warung Bikers Dakwah maksudnya. Ya datang guys ke Ampera. Oke, ya. ya. Terus di Bikers Dakwah kita ada jadwal kopdar. Ngobrol kayak begini cuman ke rame orang. Terus ada submori. Apa itu submori? Subuhan morning ride. Jadi Habis sholat subuh ya. Gas. Jadi kita ngiming-ngiming anak-anak ini, yuk kita riding subuh. Enak kalau udara pagi. Iya benar. Padahal sholat Segar. subuh dulu. Sholat ya. subuh dulu, sholat subuh, terus kajian kitab sebentar di masjid sampai syuruk sampai Isra supaya apa? Mendapatkan pahala haji dan umroh tamatin kata Rasulullah sempurna. Terus kemudian di bulan ini sampai akhir Desember, insya Allah kita ada daurah jenazah, latihan mandiin mayit, kafanin, sholatin, nguburin. Siapa yang mau? Siapa ininya? Ada senior kita yang beliau 7 tahun tok di Hadramut spesial mandiin jenazah. Maksud gua itunya Mayitnya, mayitnya kadang-kadang ya terserah anak pengen jadi siapa, gue mau jadi mayitnya. Ya biar gue reminder lagi. Iya. Nah, yang ngajar masalah bab ini itu yang mandiin Habib Munzir bin Fuad al-Musawah. Jadi ulama-ulama Hadramut, ulama-ulama Indonesia, beliau khususnya Jakarta, beliau yang mandiin. Full dengan sunnah-sunnah. Insya Allah ya. Jadi banyak banget ya kegiatan-kegiatan positif di sini. Ya. Ada bola. Ada bola. Ada Oh juga. iya. Bikers Dakwah FC. Bikers Oh. Dakwah ya. Tapi itu hanya teruntuk yang sudah aktif di program kita. Di sini. Oke. Baru bisa ikutan. Jadi tim bolanya. Jadi Iya. tim bolanya. Nah kalau mau ikutan Iya, motornya gimana motor? ini harus berapa yang cc? kayak punya lu yang mahal itu nggak sih? Astagfirullahaladzim. Boleh Super X, aku di Kirana. Jadi Supaya apa kita bawa boleh? guys. Motornya apa aja? Apa? Yang penting bisa nggak mogok gitu. Iya sama gue juga mogok motornya. Nggak, syaratnya bukan itu. Masa ia mau dekat sama Allah, ia Harus mau belajar punya agama motor, harus punya bagus. motor? Enggak lah. Bahkan nggak punya motor mau dibonceng pun, mau naik angkot sini nggak masalah. Yang penting punya niat. Oke. Kapan-kapan kita bisa ikut ya. Iya, kita riding bareng. Iya, kalian sibuk nggak? Usahanya. Ya, Kan ya, bapak lebih sibuk. produser dan sutradara ini Lebih kan tadi sibuk lu ya lah. ditanya siapa dia yang sibuk. Iya, lebih sibuk lu lah. gue ngurusin umat. Iya. Insya Allah. Makanya gua nggak pernah komplain mengenai itu kalau emang Alfi sibuk. Oke lah guys, itu kameramen kita udah semurat kayaknya tuh, udah sakit-sakit kakinya kan. Kamu sudah menikah belum? Iya. Makanya nikah. Nah, biar- urat-urat yang kusut diluruskan. Biar nggak asem. Iya. Lu ngomongnya ke dia lah. Kamu sudah nikah belum? Oh, maaf ditinggal. Maaf ditinggal. Ngomongnya ke dia lah. Oke guys, kalau gitu terima kasih banyak. Kita akhirnya bikin radio vlog lagi setelah Yes. sekian purnama. Sekian. Karena bintang tamunya ini Spesial. spesial, makanya kita Ngebuai. bikin lagi. Ya kan? Setelah ini ya mungkin kita mau kalau Pak Jokowi mungkin Iya, mau ya. yang spesial. lah. Iya, ya, boleh, atau siapa boleh. gitu kan. Semoga berfaedah seperti Berfaedah. biasa. Iya. Ini banyak lah Dan manfaatnya. pasti ini berfaedah sih. Dan jangan lupa nonton di YouTube saya ada Iya. miniseri, ada banyak miniseri. Apa nama YouTube-nya? Alfi Alfandi. Alfi Alfandi. Bukan yang biker beda lagi ya? Biker Iya, Dakwah itu ada belum nggak belum YouTube-nya? belum termonet sih gitu. Oke, yang Oke. Alfi Alfandi udah banyak Alfi ya. Alfandi yang banyak subscribernya. Oke, di tolong subscribe, di di-subscribe. like. Belum, Iya. masih banyakan kalian. Pokoknya ditonton. Pokoknya harus ditonton. Ya insya Allah ada manfaatnya. Oke lah guys, semoga bermanfaat dan pasti bermanfaat insya Allah. Insya Allah. Sampai ketemu lagi dengan kita di Radio Vlog berikutnya. Radio Radio Vlog out.